Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tessa Yuman Akhira, NIM 180370778. Pada mata kuliah metode survei ini, saya akan memperkenalkan judul survei saya, yaitu Pengaruh Belanja Online di Kalangan Mahasiswa D3 Statistika 2018 Universitas Negeri Padang terhadap uang saku per bulan. Di sini yang berlatar belakangkan seperti di layar. Belanja online adalah proses di mana konsumen secara langsung membeli barang-barang, jasa, dan lain-lain dari seorang penjual secara interaktif dan real-time tanpa suatu media perantara melalui internet. Dengan maraknya perkembangan online shop merambah ke berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, di mana kesenjangan harga antara online shop dan pusat perbelanjaan membuat mahasiswa banyak lebih memilih online shop daripada pusat perbelanjaan. Lalu, di sini rumusan masalah dan tujuannya, yaitu rumusan masalah pertama di antara aplikasi Shopee, Lazada, dan Tokopedia, manakah yang sering digunakan di kalangan mahasiswa? Yang kedua, bagaimana perbandingan harga, pelayanan, dan kepuasan terhadap aplikasi online shop yang digunakan? Yang ketiga, adakah kecenderungan mahasiswa terhadap pemakaian aplikasi Shopee, Lazada, dan Tokopedia? Yang keempat, bagaimana pengaruh belanja online di kalangan mahasiswa terhadap pengeluaran uang saku per bulannya? Dan tujuannya yaitu pertama, untuk mengetahui antara aplikasi Shopee, Lazada, dan Tokopedia yang sering digunakan di kalangan mahasiswa. Yang kedua, untuk mengetahui perbandingan harga, pelayanan, dan kepuasan terhadap aplikasi online shop yang digunakan. Yang ketiga, untuk mengetahui kecenderungan mahasiswa terhadap pemakaian aplikasi Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh belanja online di kalangan mahasiswa terhadap pengeluaran uang saku per bulan. Landasan teorinya yaitu yang pertama, definisi online shop. Online shop yang pada umumnya diketahui oleh masyarakat saat ini merupakan salah satu bagian dari e-commerce. Yang kedua, perkembangan online shop. Perkembangan online shop dijelaskan pula dalam sebuah artikel post online yang menuliskan bahwa online shop ada dimulai sejak tahun 1979. Sistem belanja online mulai digunakan di Inggris hingga marak di Indonesia. Lanjut kepada metode penelitiannya. Pada survei kali ini kami menggunakan sampling acak per tingkat karena sampling inilah yang cocok digunakan dalam penelitian kami. Metode pengambilan sampel acak berstrata adalah pengambilan sampel yang diambil berdasarkan tingkat tertentu, di mana tingkatannya dibuat berdasarkan tingkat kepopuleran online shop yaitu Shopee, Lazada, dan Tokopedia, dan masing-masing tingkatannya diambil dengan cara undian. Populasinya yaitu mahasiswa program studi D3 Statistika Universitas Negeri Padang angkatan 2018. Nah, diambil sampel berdasarkan tingkatan popularitas online shop yaitu Shopee, Lazada, Tokopedia, dan pada masing-masing platform itu kita mengundi pada Shopee, Lazada, Tokopedia didapatkan dengan 30 sampel. Selanjutnya, variabel yang kita gunakan di sini yang pertama, karakteristik responden, yang kedua, jenis aplikasi online shop, yang ketiga, uang saku dan pengeluaran biaya per bulan untuk belanja online, dan yang keempat, pelayanan. Inilah bentuk kuesioner kami. Bisa dilihat pada layar. Selanjutnya, langkah input data. Yang pertama, input data. Awalnya kita men-setting variabel view sesuai gambar di bawah ini. Setelah melakukan setting variabel dengan benar, maka langkah selanjutnya adalah menginput data dengan mengklik data view. Input data tinggal masukkan semua data dari kuesioner ke data view seperti gambar di bawah ini. Sebelumnya kita untuk menentukan nilai masing-masing pertanyaan itu sudah ditentukan. Dari gambar di atas dapat terlihat bahwa kolom 1 sampai kolom 3 diperuntukkan untuk menampung data identitas responden, mulai dari nama, NIM, dan jenis kelamin. Data-data ini disetting dengan type string dan pada nama dan jenis kelamin, sedangkan NIM type numerik. Sedangkan kolom 4 sampai 10 diperuntukkan untuk menampung data jawaban responden yang disimpulkan dengan key atau question yang terdiri atas 7 butir pertanyaan untuk 2 variabel dengan type numerik dan pengukurannya dengan skala. Dalam data yang digunakan key 1 sampai key 3 untuk variabel pengaruh belanja dengan pengeluaran uang saku, dan key 4 sampai dengan key 7 yaitu untuk variabel pelayanan.
Selanjutnya, pemetaan responden. Setelah input data selesai, maka selanjutnya sudah dapat dilakukan analisa terhadap data tersebut. Maka langkah selanjutnya adalah memetakan responden. Tujuannya agar diperoleh gambaran mengenai karakteristik responden. Langkahnya, klik menu utama Analyze, pilih Deskriptif, Statistik, lalu Frequency seperti gambar di bawah ini. Maka akan muncul jendela frequency-nya. Lalu dimasukkan variabel itu ke dalam kotak variables. Setelah itu klik OK. Tidak perlu mengatur statistik, chart, atau formatnya, tinggal mengikuti pengaturan bawaan saja. Maka akan muncul output sebagai berikut. Kemudian lakukan cara di atas untuk data pertanyaannya. Masukkan beberapa pertanyaan ke kotak variables. Lalu OK, maka akan muncul output sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengaruh belanja dengan uang saku. Dengan interpretasi, dari pertanyaan 1 tentang harga pada aplikasi yang digunakan dapat disimpulkan 61,3% yaitu harganya sedang dan 35,5% dengan harga yang murah. Interpretasi dengan pertanyaan yang kedua tentang diskon dapat disimpulkan 6,5% diskon mahal, 54,8% diskon sedang, dan 35,5% diskon murah. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga tentang biaya ongkir dapat disimpulkan 96,8% biaya ongkir sedang. Yang kedua, pelayanan. Pada pertanyaan yang keempat yaitu tentang pelayanan barang. Datang sesuai pesanan dapat disimpulkan 3,2% sangat tidak baik, 67,7% baik, dan 25,8% sangat baik. Selanjutnya, pada pertanyaan yang kelima tentang pelayanan barang diterima tidak sesuai dapat disimpulkan 32,3% sangat tidak baik, 41,9% kurang baik, 19,4% baik, dan 3,2% sangat baik. Pada pertanyaan yang keenam tentang pelayanan respon penjual cepat dapat disimpulkan 3,2% sangat tidak baik, 3,2% kurang baik, 83,9% baik, dan 6,5% sangat baik. Selanjutnya, pertanyaan yang ketujuh tentang pelayanan respon penjual lambat atau slow respon. Disimpulkan 16,1% sangat baik, 51,6% kurang baik, 25,8% baik, dan 3,2% sangat baik. Selanjutnya, uji validitas dan reliabilitas. Melakukan uji kualitas data. Uji kualitas data dalam pembahasan ini menggunakan uji valid dan uji reliable. Sebelum mengajukan uji valid terlebih dahulu, konstruk-konstruk dari setiap variabel dijumlahkan terlebih dahulu dengan cara klik menu utama, transform, lalu compute variabel seperti gambar di bawah ini. Setelah didapat nilai total konstruk dari masing-masing variabel, maka telah bisa dilakukan uji valid. Tujuannya untuk melihat korelasi antara setiap konstruk dengan total konstruk. Langkah-langkahnya adalah klik menu utama Analyze, kemudian Correlate, lalu Bivariate seperti gambar berikut. Berikut adalah uji validitas. Di sini diketahui R tabelnya 0,3494 dengan taraf alfa 0,05. Dengan kriteria uji, jika R hitung besar sama R tabel dengan alfa 0,05, maka instrumen dinyatakan valid. Yang kedua, jika R hitung kecil R tabel dengan alfa sama dengan 0,05, maka instrumen dinyatakan tidak valid. Di sini, pada kuesioner saya, pertanyaan Q1 itu tidak valid dengan keputusan tidak valid, Q2 keputusannya tidak valid, Q3 di situ berlabel A, maka keputusannya konstan, Q4 valid, Q5, Q6, dan Q7 juga valid. Selanjutnya, reliabilitas. Di sini seperti ketentuan, setelah dua variabel diuji validnya, maka selanjutnya kita lakukan uji reliabilitas sesuai dengan keabsahan instrumen penelitian. Caranya klik Analyze, lalu Scale, lalu Reliability Analysis. Akan muncul kontak dialog reliabilitas analisis seperti berikut. Maka menghasilkan output seperti di layar. Dengan interpretasi, dari hasil di atas dapat dikatakan bahwa dengan tingkat reliable Cronbach alpha 0,994, maka kuesioner bisa dinyatakan sangat reliable, seperti yang telah ditentukan oleh instrumen penelitian. Melakukan
Uji analisis regresi berganda. Langkah uji regresinya itu setelah data telah diuji valid dan reliable, maka dapat dilakukan pengujian regresi. Pengujian regresi ini dilakukan sekalian dengan pengujian asumsi klasik atau normalitas, multikolinearitas, dan heterokedastisitas atau autokorelasi. Secara teori, uji asumsi klasik dilakukan sebelum uji regresi. Karena model regresi harus terlebih dahulu lolos asumsi klasik. Namun dalam prakteknya, asumsi klasik dilakukan sekaligus dalam uji regresi. Adapun langkahnya, yang pertama, dalam kotak dialog compute variable, pada target variabel ketik x1, lalu klik type dan label, ketik nama variabel yang dimaksud pada label, lalu continue. Kembali pada kotak dialog compute variable, pada kotak numeric expression-nya, masukkan variabel x1, kemudian dibagi dengan 7. Seperti gambar berikut. Lalu, input pada variabel view x2, uang saku per bulan, dan y persentase belanja. Setelah itu, masukkan datanya pada data view, seperti berikut. Yang kedua, setelah nilai rata-rata diperoleh untuk setiap variabel, maka sudah dapat dilakukan regresi dengan cara klik Analyze pada menu utama, lalu Regression, kemudian Linear. Maka akan muncul kotak dialog Linear Regression-nya. Pada kotak dependent, masukkan variabel dependent-nya, lalu pada kotak independent, masukkan variabel-variabel independent-nya. Seperti gambar berikut. A. Uji asumsi klasik. 1. Adanya langkahnya adalah pada kotak dialog linear regression, klik opsi statistik. Pada kotak dialog linear regression, statistik centang model fit, deskriptif, dan collinearity diagnostik. Dan kotak regression, koefisien centang estimate, lalu continue. 2. Kemudian klik opsi plot, maka akan muncul kotak linear regresi, plot. Pada kolom Y, masukkan bintang Z, PRED, dan pada kolom X, masukkan bintang S, REID. Lalu centang histogram dan normal probability plot pada kotak standardized residual plot, lalu continue. 3. Klik opsi save, maka akan muncul kotak dialog linear regression. Save, kemudian centang unstandardized pada kolom residual, lalu klik continue, lalu klik OK. Berikut outputnya. Yang pertama yaitu uji normalitas. Menurut Imam Ghazali, model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotting titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Berdasarkan grafik di atas, maka model regresi berdistribusi normal. 2. Uji multikolinearitas. Dengan interpretasinya di sini kita lihat hasil output di atas nilai VIF untuk pelayanan dan uang saku per bulan kurang dari 10 atau 5, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Yang ketiga, uji heteroskedasitas. Terlihat pada scatter plotnya. Dengan interpretasinya bahwa terlihat data sudah menyebar tidak membentuk pola, sehingga dapat disimpulkan bahwa data homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang 4, uji autokorelasi. Di sana kita lihat hasil output di atas bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,778 berada di antara negatif 2 dan 2, artinya tidak terjadi autokorelasi. Kesimpulan akhir asumsi klasiknya yaitu setelah diuji, ternyata semua asumsi klasik terpenuhi. Analisis regresi berganda pun bisa dilanjutkan. Di sini kesimpulan untuk mengetahui kebaikan model. Dengan R-square-nya sama dengan 15%, artinya sebesar 15% dari seluruh total variasi pengaruh belanja online diterangkan oleh regresi dan masih ada sebesar 85% lagi variasi pengaruh belanja online yang tidak dapat diterangkan oleh model yang kita gunakan. Bagian sisa yang 85% ini mungkin disebabkan oleh faktor lain yang gagal diperhitungkan oleh model. Kesimpulan dari uji F untuk melihat pengaruh keseluruhan variabel, hipotesisnya yaitu H0 tidak terdapat pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen. H1 terdapat pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen. Kriteria ujinya, F hitung kecil F tabel artinya terima H0, F hitung besar F tabel artinya tolak H0. Seperti output di layar, F hitung besar F tabel yaitu 2,377 besar dari 2,46, artinya tolak H0.
Kesimpulannya dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen dengan taraf nyata 0,05. Lanjut, uji T parsial atau regresi linear berganda berdasarkan nilai signifikansi. Pada output, menurut Imam Ghazali, jika nilai signifikan kecil 0,05, maka artinya variabel independen atau X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Berdasarkan tabel di atas, maka X1-nya 0,344 besar dari 0,05, artinya tidak berpengaruh terhadap persentase belanja online. X2 0,044 kecil dari 0,05, artinya berpengaruh terhadap persentase belanja online. Jadi disimpulkan di sini, setelah melakukan survei yang berjudul Pengaruh Belanja Online di Kalangan Mahasiswa D3 Statistika 2018 Universitas Negeri Padang terhadap uang saku per bulan, untuk mendapatkan data yang diperlukan melakukan analisis data, serta menguraikan secara sederhana semua permasalahan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan survei ini, akan memberikan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu dengan R-square 15%, artinya sebesar 15% dari seluruh total variasi pengaruh belanja online diterangkan oleh regresi, dan masih ada sebesar 85% lagi variasi pengaruh belanja online yang tidak dapat diterangkan oleh model yang kita gunakan. Bagian sisa yang 85% ini mungkin disebabkan oleh faktor lain yang gagal diperhitungkan oleh model. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda kami memperoleh model regresi yaitu Y sama dengan 0,218 ditambah 0,02 pelayanan dikurang 0,0000 sekian 7 uang saku per bulan. Berdasarkan model yang diperoleh, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap variabel independen dalam regresi mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan model regresi tersebut, juga dapat disimpulkan bahwa variabel pelayanan berpengaruh positif sebesar 0,02 terhadap persentase belanja online mahasiswa UNP. Dan variabel uang saku per bulan berpengaruh negatif sebesar 0,00 terhadap persentase belanja online mahasiswa UNP. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uang saku per bulan berpengaruh terhadap persentase belanja online mahasiswa D3 Statistika 2018 Universitas Negeri Padang. Inilah platform yang sering digunakan di kalangan mahasiswa. Yang berwarna biru di sini yaitu platform Shopee dengan nilai 87%, Lazada dengan platform berwarna merah yaitu 10%, dan yang terakhir Tokopedia warna hijau dengan nilai 3%. Maka di kalangan mahasiswa yang sering digunakannya yaitu aplikasi Shopee. Baiklah, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.